terima kasih sudah mau klik video ini. Di sini kita akan membahas tentang nikah muda karena hamil duluan yang mempengaruhi kondisi psikologis dan realita hidup. Biasanya ini sering terjadi di kalangan anak muda, terutama Gen Z. Nah, ada apa nih dengan Gen Z? Kenapa kok Gen Z? Apa yang mempengaruhi mereka melakukan hal tersebut? Untuk lebih jelasnya lagi, bersama saya, Rizka Aprilia, dan kedua narasumber saya ada Ranitia dan Nikmah Ayu. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita sikat. Selamat datang di podcast Bicara Realita. Hari ini kita akan membahas hal yang cukup sensitif dan sering terjadi di masyarakat. Nikah muda dan hamil duluan. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Rani? Biasanya kurangnya edukasi seksual dan minimnya komunikasi antara anak dan orang tua. Selain itu, tekanan sosial dan budaya sangat kuat sehingga pasangan yang hamil duluan itu merasa wajib untuk menikah untuk menjaga nama baik keluarga. Sebenarnya tuh masih ada banyak lagi kayak mereka tuh mendapatkan tekanan mental, rasa takut, cemas, terus kadang juga tiba-tiba kayak shock gitu kan, harus menghadapi masa-masa dimana kita seharusnya harus bersenang-senang tapi malah kayak dipikul rasa tanggung jawab yang besar gitu kan, kayak shock. Wah, berat juga ya. Dari sisi realita hidup, kira-kira tantangan utamanya apa ya? Tantangannya tuh banyak ya, mulai dari ekonomi, pendidikan yang terputus, terus relasi yang dia dapatkan kan belum terlalu banyak ya, kan masih muda. Terus banyaknya anak muda ini kesulitan untuk mengurus atau mengatur waktu antara mengurus anak dan dia masih terlalu ambis untuk mengejar cita-cita mereka sendiri. Nah, bagaimana sih respon masyarakat sekitar tentang permasalahan ini? Nah, lingkungan juga kadang malah memperparah tekanan gitu. Ada stigma negatif, ada komentar miring, bahkan ibu-ibu julid dari tetangga kanan kiri, bahkan ada keluarga yang nggak sepenuhnya mendukung gitu. Terus dia tuh pasangan ini dia merasa semakin terisolasi, merasa semakin kayak ya keputusan yang mereka buat ini tuh salah. Betul tuh, soalnya tuh kadang mereka tuh nikah bukan karena siap, tapi karena mereka tuh terpaksa gitu loh, harus menutupi aib karena hamil di luar nikah tuh menurut orang lain tuh adalah aib ya, kayak aib keluarga gitu. Nah, padahal nikah tuh kita harus siap mental dan finansial ya, karena itu penting banget. Gimana sih cara kita sebagai masyarakat agar tidak cuma menghakimi tetapi menjadi support system yang positif bagi mereka? Kita bisa mulai dari empati sih. Kita jangan langsung ngejudge, tapi kita memahami situasi dan kondisi mereka sebagai tempat edukasi dan konseling gratis sih, itu sih menurutku. Nah, betul banget tuh. Kadang kita tuh perlu ya kayak komunikasi sama keluarga. Tapi kadang anak muda zaman sekarang tuh kayak takut ya cerita sama orang tua gitu, kayak takut dimarahin. Padahal itu tuh salah satu jalan buat kita tuh merasa lebih baik gitu, merasa didengar. Wah, keren banget nih. Kira-kira ada pesan positif nggak nih buat mereka yang sedang di posisi itu? Nah, ini nih pentingnya komunikasi terbuka. Pasangan muda harus saling percaya dan terbuka satu sama lain agar dirinya tidak pernah merasa bahwa dirinya itu sendirian.
Dan juga jangan pernah menyerah, tetap jadi versi diri kita yang paling terbaik. Nah, betul banget tuh. Apalagi ini ya, kasih sayang dan dukungan orang-orang sekitar itu penting banget. Apalagi di kondisi yang saat ini mereka jalani. Terus juga kita tuh jangan sungkan gitu loh minta bantuan sama keluarga terdekat, karena ya apa ya, soalnya hal-hal itu tuh bisa membantu kita banget gitu loh menjalani hari-hari yang berat. Apalagi kan itu masa remaja ya, pasti masih labil banget. Apalagi ini kan terjadi begitu cepat gitu ya, tanpa kita merencanakan. Tiba-tiba kita masih muda, masih ingin jalan-jalan, masih ingin santai-santai, tiba-tiba kita menjalani peran sebagai orang tua gitu. Iya, betul banget sih itu. Oke sobat podcast, sampai sini dulu obrolan kita tentang nikah muda karena hamil duluan. Semoga pembahasan kita tadi bisa membuka pikiran dan hati kalian semua. Ingat ya, hidup itu penuh warna, ada tantangan, tapi juga pembelajaran dan kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Oke, terima kasih kepada narasumber dan terima kasih telah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Gak dihamilin. Siap. I'm so tired.